Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita kembali akan mengikuti ibadah secara online untuk gereja kita GBI Penggalan. Mari kita persiapkan segala sesuatunya, terutama hati pikiran kita. Kita mau persembahkan hidup kita bagi Tuhan untuk kita menikmati hadir Tuhan, kita mengalami zaman kuasa Tuhan. Biarlah di masa yang sulit, di masa yang sukar ini, kita tetap antusias untuk kita mengikuti ibadah, sekalipun tidak tatap muka, kita secara online, tapi tidak mengurangi akan hadirat Tuhan untuk kita boleh alami dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau persiapkan hati dan kehidupan kita mau datang dengan sungguh hati, segala sesuatunya biarlah Roh Kudus yang menjamah, yang bekerja bagi kita. Selamat untuk kita mengikuti ibadah online pada kesempatan yang indah ini. Kita mari memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada yang bertugas untuk melayani ibadah pada kesempatan yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita berdatang masuk dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini kita mau lebih sungguh lagi datang sama Tuhan. Mari sama setiap kita dimanapun Anda berada, saya percaya setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Mari kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat suara kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami berikan hanya untuk Engkau. Penyembahan kami, pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus.
salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Karena salib-Mu kami boleh diselamatkan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Dalam pengorbanan bagi kami Tuhan Yesus, menjadikan kami hidup lebih lagi menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan. Biar hanya Engkau Tuhannya dalam hidup kami. Hanya Engkau saja ya Bapa. Darahmu maju
Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu. Minggu ini Tuhan, kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati kesempatan minggu ini. Tuhan, kerinduan kami ingin memuliakan Engkau. Kerinduan kami ya Tuhan, kami membawa kurban syukur yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan karya-Mu bagi kami. Biarlah mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami hanya percaya kepada Engkau saja Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Oleh karena salib-Mu kami hidup. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami diselamatkan, kami menang. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengingat pengorbanan-Mu. Kami akan mengingat karya salib-Mu yang sempurna bagi kami. Kesempatan minggu ini dalam ibadah ini. Terima kasih. Kami akan renungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi kami. Biarlah kebenaran firman Allah boleh memberkati hidup kami, sehingga dengan demikian hidup kami terus diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa firman-Mu, sebab firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami, dan biarlah pengurapan dari tempat maha tinggi turun atas kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun saudara kami yang berdengar di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam semuanya, baik yang ada di rumah Tuhan dalam ibadah online maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kita mau mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah, kita fokus, kita tidak hanya menjadi penonton, tapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah keteladanan Raja Hizkia. Kita akan belajar, kita akan melihat yaitu apa-apa saja yang dilakukan oleh Raja Hizkia, dan kita mau meneladani, saudara-saudara, ya, kita mau meneladani hal-hal yang baik, kita mau teladani, sehingga dengan demikian saudara dikasihi Tuhan, kita mendapatkan yaitu kebenaran Allah. Ya, kita akan mendapatkan kebenaran Allah. Kita akan mendapatkan berkat Allah lewat apa yang disampaikan oleh Raja Hizkia buat kita sekalian. Nah, sebelumnya saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan kesempatan minggu ini. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu
dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh melayani. Sebab melayani ibadah adalah sebuah panggilan yang tertinggi di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan bila setiap kita sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa dan pelanggaran kita. Apakah balasan kita kepada Tuhan Yesus? Maka kita harus melayani Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudara dan Tuhan, kita akan belajar dan kita akan melihat apa-apa saja yang dilakukan yaitu oleh Raja Hizkia yang perlu kita teladani. Bagian yang pertama, saudara-saudara, bahwa Hizkia ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, saudara-saudara. Luar biasa. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hizkia tidak terpengaruh, terkontaminasi oleh hal-hal pengaruh-pengaruh di luar sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hizkia sungguh-sungguh mentaati, melakukan seperti yaitu apa yang dilakukan oleh bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud, saudara-saudara. Sebab kalau kita melihat saudara-saudara raja-raja pada zaman, yaitu hakim-hakim di sana, banyak raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Banyak raja-raja mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kali ini kita mendapati bahwa seorang raja yang bernama Hizkia, dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai bukti, sebagai wujud nyata bahwa Hizkia itu hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua yang perlu kita renungkan, yang perlu kita hayati di dalam iman Kristen kita, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan masalah yang besar yang dihadapi banyak orang, yaitu lewat pandemi COVID-19 ini. Biarlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi undur, kita tidak menjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh justru mengintrospeksi diri kita, memberi waktu lebih banyak untuk kita berdoa, untuk kita mencari wajah Tuhan. Sebab ketika kita mencari wajah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagian yang kedua kita bisa melihat bagaimana keseriusan yaitu Raja Hizkia. Saudara, ia mendorong umatnya untuk beribadah dengan membuka rumah Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan, saudaraku, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dan ayat yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ketiga di sana. Pada tahun pertama pemerintahan, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, tentu pada zaman Hizkia punya problem tersendiri, punya persoalan tersendiri pada waktu itu, saudara-saudara.
tetapi kita bisa melihat bagaimana Hizkia ini saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hizkia ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga dia berkata agar rumah Tuhan dibuka, pintu-pintu rumah Tuhan dibuka dan diperbaiki. Saudara-saudara yang Tuhan, saudara-saudara, tidak banyak orang yaitu peduli tentang pekerjaan Tuhan. Tidak banyak orang yaitu saudara-saudara Tuhan serius untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau saudara orangnya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menopang, untuk mendukung, bahkan untuk mensupport sebuah pekerjaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu artinya panggilan Tuhan atas hidup saudara. Saudara meresponi dengan serius. Dan saya percaya seperti apa yang dilakukan yaitu oleh Raja Hizkia, kita pun juga akan mengalami perkara-perkara yang besar. Hidup ini adalah kesempatan, saudaraku. Oleh karena itu mari kita gunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan kembali, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, bila saatnya nanti Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berikan sorak-sorai yang beramatan kita. Haleluya. Saudaraku, hidup kita harus menjadi berkat. Saudara-saudara, itulah yang harus kita miliki sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Dengan apakah Tuhan aku membalas kebaikanmu? Saudara Tuhan, dengan apakah Tuhan aku membalas kebaikanmu? Saudara-saudara, kalau engkau bertanya dengan apakah engkau membalas kebaikanmu, Tuhan beritahukan kepada kita, Tuhan memberikan pesan istimewa buat kita hari ini adalah mari kita terus mendorong agar umat Tuhan, saudara-saudara, beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, membuka rumah-rumah Tuhan, menolong banyak jiwa-jiwa. Inilah panggilan Tuhan atas hidup kita. Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, saudaraku. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, menanggung dosa dan pelanggaran kita. Saudara dan saya yang harusnya dihukum, harusnya binasa, tetapi karena kasih Tuhan Yesus yang besar, saudara, Tuhan Yesus menggantikan saya dan saudara yang harusnya dihukum,
tetapi kita mendapat anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan, karena Tuhan Yesus menggantikan hukuman yang harusnya saya dan saudara tanggung. Saudaraku yang Tuhan, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Balasan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada Tuhan? Maka Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Petrus, dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Saudara Tuhan, ternyata Tuhan Yesus tidak puas hanya pertanyaan satu kali, tapi Tuhan Yesus mengulang sampai ketiga kalinya. Tuhan Yesus bertanya kembali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu membuat hati Petrus sedih. Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau Tuhan. Saudara Tuhan, ketika Petrus menjawab dari hati nuraninya yang dalam, dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, Petrus, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, Petrus, kalau engkau mengasihi aku. Saudara-saudara Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada Petrus? Karena sesungguhnya hati Tuhan Yesus adalah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Hati Tuhan Yesus adalah supaya manusia berdosa kembali kepada rancangan Allah. Itulah tujuan Allah mati di atas kayu salib berkorban bagi kita, supaya seluruh isi dunia ini diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa melihat bagaimana keteladanan daripada Raja Hizkia ini. Raja Hizkia ini mendorong supaya umat Tuhan mereka beribadah. Jangan sampai tidak beribadah. Mungkin engkau sedang tertekan, engkau mungkin saat ini sedang mengalami persoalan masalah, mengalami sakit penyakit, mungkin soal ekonomi kita, tapi lakukan ibadah dengan benar, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti memelihara hidup kita. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan akan memberkati orang yang beribadah kepadanya. Dia berjanji kepada saya dan saudara, Tuhan akan memberkati roti makananmu, Tuhan akan memberkati air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itulah janji Tuhan atas hidup kita. Saya percaya ketika saudara dan saya serius dalam ibadah, kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan tahukah sekarang bahwa ibadah pelayanan yang kita lakukan itu mendatangkan keuntungan yang besar buat hidup saudara dan saya, baik untuk masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Saudara tugas Tuhan, oleh karena itu mari kita teladani Raja Hizkia. Apa yang sudah dia lakukan? Dia mendorong agar umat Tuhan itu beribadah. Dia mendorong supaya pintu-pintu rumah Tuhan dibuka. Saudara tugas Tuhan, bagian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Katakan dia mendorong hamba Tuhan untuk hidup kudus. Ia mendorong hamba Tuhan untuk hidup kudus. Saudaraku yang Yesus, mari kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima di sana. Apa yang Alkitab katakan? Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Terus untuk apa? Di sana dikatakan, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saudara gue Tuhan, ini sesuatu yang sungguh-sungguh sangat penting dalam hidup kita orang percaya. Kenapa? Alkitab memberitahukan kepada kita, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Saudara kasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka kita harus hidup di dalam kekudusannya. Kita harus hidup di dalam kesucian.
Saudara-saudaraku, biarlah hari-hari kita punya komitmen seperti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu di sana. Biarlah yang suci semakin suci, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin hidup dalam kebenaran, hidup memuliakan Allah. Biarlah kita mulai memilih hidup bagaimana kita menyukakan hati Allah, bagaimana kita berkenan di hati Allah. Itu yang penting. Seperti Hizkia, raja ini luar biasa. Dia memilih untuk hidup takut akan Allah. Dia memilih untuk hidup yaitu benar di mata Allah. Sehingga saudara, sebuah keputusan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah bagaimana ia mendorong hamba-hamba Tuhan itu untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kesucian, untuk hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Sebab ketika kita hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran, kita akan dapat menikmati hadirat Allah. Kita akan dapat menikmati kuasa Allah. Ini yang penting, saudaraku. Kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, kesucian, dan kebenaran, maka kita jauh dari hadiratnya. Saudara-saudaraku, kita ditebus, kita diselamatkan untuk kita boleh hidup kudus di hadapan Allah, untuk kita boleh hidup menyukakan hati Allah, karena Allah itu kudus. Allah menyukai, mengingini supaya umatnya itu hidup di dalam kekudusan, hamba-hambanya hidup di dalam kesucian, saudaraku. Maka yang menjadi tujuan kita untuk kita mengiring Yesus, melayani Yesus, kita mau serupa dengan Yesus, kita mau segambar dengan Yesus. Itulah tujuan kita, itulah ending kita. Aku mau seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu, mari katakan, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti Yesus, mau seperti-Mu, Yesus. Ini tujuanku, Tuhan. Aku mau seperti Engkau, disempurnakan hidupku supaya aku berkenan, supaya aku layak di hadapan-Mu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ini doa kami, ini kerinduan kami, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang mendapat alat kita. Haleluya, haleluya. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saudara dan saya sungguh-sungguh punya kerinduan yang kuat, yang dalam kepada Tuhan, bahwa aku mau hidup berkenan di hati-Mu. Aku mau hidup kudus di hadapan-Mu, hidup suci di hadapan-Mu, hidup layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ketika Engkau punya keputusan itu hari-hari ini, mari berikan waktu-Mu lebih banyak. Biarlah di tengah-tengah kita tidak bisa kemana-mana, kita tinggal di rumah masing-masing, yaitu stay at home. Kita tinggal di rumah, kita punya waktu lebih banyak. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita bangun persekutuan dengan Tuhan, kita bawa keluarga kita bawa anak-anak kita untuk kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Maka di sanalah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Saudara kekasih Tuhan, kami setiap pagi bersama istri anak-anak membangun misbah doa. Malam hari kami sebelum tidur, kami bersama istri anak-anak, saudara-saudaraku, membangun misbah doa kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan waktu lebih banyak, apalagi di tengah-tengah keadaan yang
tidak menentu, keadaan yang begitu menakutkan, saudaraku. Pujian berkata zaman sekarang kita harus berlindung pada sabda Allah, kita berlindung kepada Tuhan. Saudaraku guys, Tuhan, orang yang berlindung dalam Tuhan, dia akan mengalami aman, dia mengalami ketenangan, dia mengalami ketentraman. Orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi benteng kehidupannya, Tuhan yang menjadi penolong dalam hidupnya, Tuhan yang menjadi gembala yang agung, yang menggembalakan saudara, yang adalah domba-domba Allah, milik kepunyaan Allah. Saudara yang Tuhan, oleh karena itu, mari kita berlindung kepada Tuhan. Kita membangun mesbah doa, saudara yang Tuhan. Dan berikutnya, biarlah hatimu melekat kepada Tuhan. Jangan hatimu tawar, jangan hatimu jauh, jangan ada di antara kita yang kecewa. Saudara-saudaraku, dengar baik-baik bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya, saudara Tuhan, bahwa Tuhan yang mengizinkannya. Kita tidak dapat berbuat banyak selain kita merendahkan diri di kaki Tuhan, untuk kita berlindung, untuk hati kita melekat kepada Tuhan, agar kita mengerti apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam kitab Maleakhi di sana bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata, dan Tuhan mau melihat hati saudara. Kalau hatimu mengasihi Tuhan, kalau hatimu mencintai Tuhan, maka engkau akan melekat kepada Tuhan, dan engkau akan terus hidup memuliakan Tuhan. Aku berkata, aku mengasihi engkau Yesus. I love you Jesus, I love you Jesus. Oh, kita berkata, Tuhan, aku cinta engkau. Kita berkata, Tuhan, aku cinta engkau, aku sayang engkau Tuhan, seperti engkau menyayangi aku. Sebab engkau Bapakku yang tidak pernah mengecewakan aku, engkau Bapakku yang tidak pernah meninggalkan aku. Itulah Tuhan Allah kita. Oleh karena itu, mari kita terus mengasihi Tuhan, mari kita terus melayani Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan lewat sakramen perjamuan kudus. Biar hati Tuhan ada dalam hati saudara dan saya, dan hatiku dan hatimu boleh ada di dalam hati Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita hampiri Tuhan. Oh Jesus, 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 I love you Jesus. Aku cinta padamu Tuhan. Glory praise the Lord, glory praise the Lord. Aku mau terus menyembah Engkau. I worship you, I worship you. Aku menyembahmu, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku. Engkau sudah berkorban bagiku, Kau menyelamatkan aku, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang mengampuni kami. Biarlah kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagi kami untuk menanggung dosa dan pelanggaran kami. Diberkatilah ya Tuhan sakramen perjamuan kudus minggu ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat
disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia. Mari hampiri Tuhan, bersyukur bahwa dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan pujian ini. Haleluya. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Lebih sungguh lagi, sekali lagi. Salibnya akan roti lebih tinggi dari atas kepalamu. Percayalah, roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang hancur, yang remuk. Haleluya. Tuhan Yesus remuk hancur untuk menanggung dosa-dosa kita. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu, dengan baik-baik, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bukankah roti yang terpecah-pecah yang atasnya kita naikkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Maka dengan iman dalam nama Yesus, haleluya, menikmati tubuh Tuhan Yesus. Dan percayalah, ketika kau menikmati tubuh Tuhan Yesus, kau akan mengalami kuasa, kau akan mengalami musisi, sesuatu yang supranatural dari Tuhan. Kuasa di tempat maha tinggi turun atas hidup kita. Beriku akan cawan lebih tinggi dari kepala. Percayalah, ketika kita menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus, kau yang lemah dikuatkan, kau yang susah dihibur, kau yang sakit disembuhkan, kau yang ada dalam masalah ditolong oleh Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bukankah anggur yang tercurah atas ikan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minum dengan iman. Haleluya. Mari sejenak bersyukur pada Tuhan. Ya Ramaya Sikara Ya Aku percaya kuasa-Mu bekerja bagi kami. Aku percaya Tuhan Engkau lebih besar dari masalahku. Aku percaya kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit kami mengalami kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir. Di dalam nama Yesus kami anak-anak-Mu, umat-Mu, dimanapun kami berada, kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Allah terjadi dalam hidupmu. Mari kau sungguh-sungguh percaya, kau berharap penuh pada Tuhan. Siara malam-malam, siara malam-malam, sikara malam-malam. Haleluya, haleluya. Glory, praise the Lord. Glory, praise the Lord. Hatiku percaya, katakan dengan iman. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Makasih Tuhan. Mari kau buka kedua tanganmu, kau arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, Kepala Agung kita, Kepala Gereja, yang akan memberkati kita dalam ibadah minggu ini. Jangan ada di antara kita yang menjadi penonton, tapi mari kita sungguh-sungguh menikmati, menghayati, menyembah, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Oh Jesus, Jesus. Bapa, terima kasih. Kau yang memberkati umat-Mu, Kau yang memberkati anak-anak-Mu, Kau yang memberkati hamba-hamba-Mu. Kami yang melayani Engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Kau berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati kota kami, daerah kami, wilayah kami. Tuhan, Tuhan, Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota.
lurah RT RW, lingkungan kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Kau memberkati Satgas COVID-19 yang sedang menangani Tuhan Yesus pandemik ini. Biarlah badai COVID ini cepat berlalu dari bumi Indonesia. Tuhan, tolonglah pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Indonesia ada dalam hati-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati para medis, para dokter, para perawat, mereka yang bekerja mengabdikan diri untuk melayani umat-Mu yang mereka terpapar COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, keselamatan, sukacita melayani pasien sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan pemimpin bangsa kami mulai dari tingkat pusat sampai daerah, diberkati oleh Tuhan sehingga Indonesia boleh kembali maju berkembang. Indonesia makmur, Indonesia jaya. Kami berdoa seluruh rakyat Indonesia Tuhan mengalami yaitu damai dan sejahtera. Tuhan mengalami cukup sandang dan pangan sehingga tidak ada orang yang terlantar, tidak ada orang yang kekurangan. Itulah doa kami kepadamu Tuhan. Engkau kasihi umat-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu GB Diaspora Pegalang, diberkati Tuhan. Juga mulai dari pusat di Malang, di Surabaya, juga cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami juga doakan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu di kota-kota besar, daerah-daerah, pelosok-pelosok, pedalaman sekalipun diberkati Tuhan dalam pelayanan mereka. Jemaat Tuhan yang dipercayakan dalam pengembalaan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan, biarlah semua bagi hormat, bagi kemuliaan Tuhan. Engkau Tuhan saja yang disanjung, Engkau Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Inilah doa kami kepada-Mu Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis lewat pengurapan Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.